a shot. Oh, he's saved. Ryan Romney marches international. That's not a save. That's Dirone. Is it? Dirone! Gimana? Bobotoh? Pasti dari semalam senyum-senyum sendiri, kan? Sama, saya juga. Rasanya adem banget lihat kemenangan Persib 1-0 atas Western Sydney Wanderers kemarin. Bukan cuma karena menang, tapi karena cara kita menangnya itu loh, terasa beda, terasa lebih dewasa. Video kali ini kita nggak akan tegang-tegang. Kita bakal ngobrol santai, sambil mengapresiasi hal-hal keren yang ditunjukkan tim kesayangan kita di GBLA. Ini bukan soal menebar ancaman, tapi soal merayakan harapan. Harapan bahwa Persib di musim 2025-2026 ini benar-benar membawa sesuatu yang spesial. Jadi, siapkan kopi atau teh kalian, kita bahas bareng-bareng sinyal positif dari Maung Bandung. Sebelum kita lanjut pembahasannya, kita sedang menuju perjalanan menuju 10.000 subscriber. Maka dari itu beri aku semangat dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sudah? Oke, mari kita lanjutkan. Oke, pertama-tama, kita harus kasih respect dulu buat lawan kita, Western Sydney Wanderers. Kemenangan ini terasa begitu berarti karena lawannya memang bukan tim sembarangan. Mereka ini tim kuat dari Australia yang punya gaya main sangat disiplin. Fisik kuat, lari tanpa henti, dan terorganisir. Justru karena melawan tim seperti inilah, kita jadi bisa benar-benar mengukur kemajuan Persib. Ini seperti ujian. Kalau kita mau naik kelas, soal ujiannya kan harus lebih susah. Nah, WSW ini adalah soal ujian yang pas. Mereka memberikan tekanan, mereka menguji pertahanan kita, dan mereka memaksa para pemain kita untuk berpikir lebih cepat. Jadi, kemenangan ini bukan cuma soal gengsi, tapi soal validasi bahwa proses latihan di bawah Coach Bojan Hoda itu berjalan ke arah yang benar. Sekarang, kita lihat permainannya. Di babak pertama, jujur saja, kita banyak ditekan. Bola beberapa kali kena tiang dan mistar gawang. Nah, disinilah bedanya Persib yang sekarang dengan yang dulu. Kalau dulu, mungkin dalam situasi seperti itu tim akan mulai panik, bola dibuang-buang asal ke depan, atau malah bikin pelanggaran yang tidak perlu. Tapi kemarin, beda banget. Para pemain kita, terutama di lini tengah dan belakang, luar biasa tenang. Mereka menunjukkan kedewasaan. Mereka tidak terpancing untuk ikut bermain cepat dan terburu-buru seperti gaya lawan. Mereka sabar, tetap menjaga bentuk formasi, dan saling berkomunikasi. Jarak antar pemain rapat, membuat lawan kesulitan menemukan celah. Ini adalah cerminan dari filosofi Bojan Hodak yang sudah meresap. Sepak bola itu bukan cuma soal lari kencang atau adu fisik, tapi juga soal kecerdasan, kesabaran, dan kapan harus menunggu momen yang tepat. Melihat lini pertahanan kita yang dipimpin duo baru Matriciardi dan Cesar bisa setenang itu, rasanya kita sebagai penonton jadi ikut tenang juga. Ini sinyal positif pertama, stabilitas dan kematangan emosional tim. Lalu, setelah berhasil meredam gempuran lawan, Persib mulai mencari cara untuk keluar menyerang. Dan cara mereka menyerang pun enak banget dilihatnya. Gak ada lagi umpan-umpan panjang tanpa tujuan yang cuma mengandalkan keberuntungan. Semua serangannya terasa lebih terkonsep. Transisi dari bertahan ke menyerangnya mulus. Bola direbut, operan pertama selalu simpel dan aman. Para pemain tidak egois. Mereka bergerak sebagai satu kesatuan, mencari ruang, dan mengalirkan bola dari kaki ke kaki. Ini adalah jenis sepak bola proaktif yang kita semua rindukan. Kita tidak hanya bereaksi terhadap permainan lawan, tapi kita mencoba menerapkan gaya permainan kita sendiri. Dan puncaknya, tentu saja, adalah gol dari Willy Marcilio di menit ke-60. Gol ini adalah rangkuman sempurna dari semua hal positif yang kita bicarakan. Ini bukan gol hasil aksi individu seorang diri. Ini adalah gol hasil kerja sama tim. Prosesnya diawali dari kemampuan tim untuk membangun serangan dengan sabar. Lalu ada umpan silang yang memaksa lini pertahanan lawan bergerak. Dan di momen krusial itu, ada kesalahan dari kiper lawan. Nah, disinilah letak kecerdasan para pemain kita.
Mereka sudah siap di posisi yang tepat untuk mengantisipasi bola muntah. Dan khusus untuk Marcilio, wow, tenang banget. Menerima bola liar di tengah tekanan, dia tidak panik. Dia melihat situasi, dan dengan cerdik menempatkan bola ke gawang. Ini bukan hanya soal skill, tapi soal visi dan mentalitas. Gol seperti ini yang membuat kita optimis dengan rekrutan-rekrutan baru kita. Ini sinyal positif kedua, pemain baru mulai nyetel dan menunjukkan kualitas. Jadi, apa pelajaran berharga yang bisa kita petik dari pertandingan ini? Banyak banget. Pertama, tim kita menunjukkan bahwa mereka bisa bermain dengan sabar dan taktis. Mereka tidak harus selalu mendominasi penguasaan bola untuk menang. Mereka bisa menang dengan cara yang cerdas. Kedua, kekompakan tim terlihat makin solid. Para pemain baru seperti Marcilio, Berguinho, dan duo bek tengah kita sudah mulai menyatu dengan kerangka tim yang ada. Chemistry-nya dapat banget. Ketiga, dan ini yang paling penting, tim ini memberikan kita harapan. Harapan bahwa Persib musim ini akan tampil lebih solid, lebih dewasa, dan lebih menghibur. Kemenangan ini terasa manis karena diraih di depan puluhan ribu bobotoh dalam acara Pesta Biru. Seolah menjadi kado pembuka yang indah untuk musim yang akan datang. Ini bukan lagi soal sesumbar atau menebar ancaman ke tim lain. Ini soal fokus pada diri sendiri, membangun kekuatan dari dalam, dan membuat kita semua sebagai pendukungnya merasa bangga. Pada akhirnya, sepak bola itu tentang kegembiraan dan kebersamaan. Dan kemenangan kemarin memberikan kita dua hal itu. Kita gembira karena tim kesayangan kita menang dengan cara yang cantik. Dan kita merasa jadi bagian dari kebersamaan yang positif, menatap musim depan dengan kepala tegak. Perjalanan masih sangat panjang, bobotoh. Akan ada tantangan, akan ada pertandingan sulit lainnya. Tapi dengan melihat sinyal-sinyal positif dari laga melawan Western Sydney Wanderers ini, rasanya kita punya alasan kuat untuk optimis. Setuju, kan? Nah, sekarang saya mau dengar pendapat kalian. Dari semua hal positif kemarin, apa yang paling bikin kalian optimis untuk musim depan? Apakah solidnya pertahanan? Cerdiknya taktik Bojan Hodak? Atau penampilan para pemain baru? Yuk, kita ramaikan kolom komentar dengan semua hal-hal positif. Kita sebarkan energi baik ini bareng-bareng. Terima kasih banyak sudah nonton dan ngobrol santai bareng saya. Jangan lupa dukung terus Persib dengan cara yang positif. Like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman bobotoh lainnya, dan tentu saja subscribe channel ini ya. Yuk, kita kawal bareng-bareng perjalanan Persib musim ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun, salam satu biru.